yang baik-baik yang disebut akhlak itu tumbuhnya antara lain dari kebiasaan. Maka harus kamu biasakan. Biar apa? Biar dia jadi sifat. Ada pembiasaan. Kalau sudah jadi sifat, mengakar itu, misalnya yang mengakar ini kebaikan, jiwamu kalau melakukan kejelekan itu enggan. Maka buat habit yang baik. Biasakan dirimu yang baik-baik. Biar apa? Jiwamu terbiasa dengan kebaikan. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Sekarang kita lihat. Katanya Alport, psikoanalisis itu kebalik. Manusia itu tidak dituntun oleh bawah sadarnya. Bawah sadar ini berarti masa lalunya. Tapi manusia itu dituntun oleh keinginannya terhadap masa depan. Boleh kamu cek, apapun tindakanmu, orientasinya pasti hasil. Dan hasil itu adanya di masa depan. Kalimatnya Alport, people it seem are busy leading their life into the future. Jadi yang dibayangkan masa depan, whereas psychology for the most part is busy tracing them into the past. Sementara psikologi kok malah sibuk melacak masa lalu untuk memahami jiwa seseorang. Padahal orang itu yang dipikir selalu ke masa depan. Kalian ngaji ini kan mengharapkan besok pinter filsafat, ngerti sesuatu, selalu untuk yang akan datang. Kenapa tidak punya pacar kamu gelisah? Karena kamu mikir ke depan, tidak mikir sekarang. Iya kan, kamu mikir, waduh kok jomblo ya, jangan-jangan besok tidak bisa kawin kan, kamu mikirnya ke depan. Kamu kan tidak pernah berpikir sekarang dan hari ini. Kalau sekarang dan hari ini itu mungkin kamu dalam banyak hal tidak gelisah, tidak terlalu galau. Tapi kan kamu berpikir ke masa depan. Kamu nakal itu bapakmu gelisah, itu bukan sekarang kan. Besok kamu mau jadi apa masa depan. Sekarang nilaimu jatuh kan kamu mikir sekarang, kira-kira aku bisa lulus tidak besok. Selalu mikirnya besok. Tindakan yang menuntunmu apapun pasti demi masa depan. Kamu tadi ngambil kopi, susu kamu bawa ke sini, itu kan mikir biar nanti tidak ngantuk. Itu kan masa depan. Motifnya selalu motif di depan, tidak di belakang. Jadi katanya Alport kebalik. Melihat kesadaran orang itu bukan dilacak di belakang, tapi dilihat orientasi ke depan. Karena manusia itu selalu berorientasi ke depan. Jadi, to understand what a person is, it is necessary always to refer to what he may be in the future. Pahami orang dari, orang ini inginnya jadi apa besok, cita-citanya apa. Nanti akan kelihatan kenapa dia begitu. Oh, itu katanya Alport. Oke, sekarang kita bingung ya. Kemarin ngaji Zoom, kelihatannya kok ya benar kita diatur oleh bawah sadar. Sekarang ganti Alport beda lagi. Yang benar yang mana? Ya kamu pilih saja. Paling tidak sekarang wawasanmu luas. Jadi kamu ngerti, oh hidup itu bisa dipikir kayak minggu lalu disetir oleh masa lalu, bisa dipikir kayak sekarang, sebenarnya hidup itu menuju masa depan. Yang benar yang mana Pak? Lihat situasinya. Saya sering bilang ilmu itu kayak senjata, koleksilah sebanyak mungkin karena setiap ilmu ada titik-titik benarnya sendiri. Tinggal kamu pas apa ndak makainya, kan cuma itu. Kalau ilmumu banyak, senjatamu banyak, menghadapi situasi apapun, kamu tinggal milih mau pakai apa. Oh, kalau ini cocoknya pakai teori ini, kalau itu cocoknya pakai teori ini. Mungkin orang tertentu cocoknya pakai masa lalu, yang ini cocoknya pakai masa depan. Tinggal dilihat situasi orangnya, lihat kasus per kasus. Kalau senjatamu hanya pisau, waktunya kamu makan, kamu susah. Karena waktu makan kamu butuh sendok. Waktunya kamu mandi susah, karena kamu waktu mandi butuh gayung. Jadi, kalau senjatamu banyak bisa, oh ini waktunya mandi, yang dipakai gayung. Oh ini waktunya masak, yang dipakai pisau. Kalau senjatamu hanya satu, pisau saja, mandimu pakai pisau, kemudian makanmu pakai pisau. Hari ini kita banyak begitu. Orang yang tidak mau nambah wawasan lagi, merasa dirinya sudah pasti benar, nanti untuk banyak hal, banyak situasi, senjatanya ya itu terus. Dan itu sering nanti jadinya kontraproduktif, tidak cocok sama hasilnya. Kenapa kamu salah pakai senjata?
Kan sering saya ilustrasikan ya, kalau untuk orang yang sedang berjuang, senjatanya kasih semangat. Tapi orang yang sedang males, jangan disuruh sabar senjatanya, tapi suruhlah dia bangkit. Ini kan senjata. Orang yang sedang putus asa, kasih dia harapan. Orang yang terlalu GR, kasih dia nasihat untuk tahu diri. Kan ini namanya senjata-senjata. Ya. Nanti orang GR kamu kasih harapan, tambah GR dia. Tunjukkan di mana batasnya, kan ngono. Itu namanya senjata. Maka tugasmu menurut saya sekarang nambah ilmu saja sebanyak-banyaknya biar senjatamu banyak. Oke, termasuk malam hari ini. Sekarang kamu tahu ternyata, tidak selalu hidup kita itu ditentukan oleh masa lalu. Bisa juga dibaca sebaliknya. Kita hidup itu demi target di masa depan, jadi kesadaran kita itu mengarah ke depan. Itu yang dibaca oleh Alport. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Itu ada definisi lama sama definisi baru. Alport ini orangnya aktif, reflektif. Kalau bahasa filsafat dia termasuk juga eklektis. Eklektis itu dia ngambil dari banyak sumber. Maka dia bolak-balik merevisi definisinya. Kabarnya ketika dia mendefinisikan kepribadian saja, itu direvisi sampai 49 kali. Bayangkan kalau kalian kan ada definisi langsung mbok apalkan. Kalau Alport tidak, dikritisi sampai 49 kali. Makanya yang atas sama yang bawah itu separuhnya sama, tapi di bagian belakang beda. Meskipun maksudnya sama. Jadi katanya Alport, kepribadian itu organisasi dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Saya tidak yakin kamu paham. Ya, tidak usah dihafalkan makanya kamu tidak paham. Yang kedua, diubah yang belakang, karakteritis, perilaku, dan pemikirannya. Ini saya lewati karena susah dipahami. Kita potong-potong definisi itu biar jelas maksudnya Alport. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian itu dynamic organization. Tadi kan organisasi dinamis. Dynamic organization itu apa? Dinamik itu kan dinamika berubah-ubah, organisasi itu ada strukturnya. Berarti apa? Kepribadian itu berubah dan berkembang. Struktur dirimu yang bisa berubah dan berkembang. Dulu waktu kecil kamu kepribadiannya seperti apa, sekarang seperti apa. Dulu waktu kami masih di pondok kepribadianmu seperti apa, sekarang di kampus kepribadianmu seperti apa. Dulu kamu sabar, sekarang kok ngamukan. Itu biasa. Kenapa? Dynamic organization. Jangan dikira kepribadianmu itu paket jadi. Tidak, dia sifatnya dinamis. Dulu itu saya rajin loh Pak. Iya dulu, sekarang mungkin ya enggak. Wong ya kepribadian itu berubah. Itulah. Jadi dynamic organization. Jadi dalam dirimu itu, jiwamu itu ada strukturnya, ada polanya, cuma ini sifatnya dinamis. Yang kedua apa? Psychophysical system. Ini terjemahan bahasa Indonesianya susah, makanya pakai istilah psikofisik. Jadi psikofisik itu maksudnya apa? Ya, kepribadianmu itu utuh hubungannya antara lahir dan batin. Jadi kepribadian itu tidak cuma batin saja atau lahir saja, dua-duanya. Kepribadianmu baik itu berarti kalau jiwamu baik, lahirnya juga baik. Contohnya tadi misalnya rajin. Pak, saya itu rajin loh Pak. Oh iya, saya percaya. Kenapa? Karena setiap kali kuliah kamu datangnya paling awal. Nah, itu kan dalam jiwanya ada kerajinan, lahirnya juga rajin, maka namanya psikofisik. Lahir dan batinnya sama. Katanya cinta, tapi kok cuek? Mungkin belum psikofisik. Belum utuh, berarti masih setengah. Kalau cinta ya peduli biasanya. Kalau tidak peduli biasanya tidak cinta. Nah, itu namanya psikofisik. Jadi kepribadianmu itu adalah paket utuh antara mental sama fisik. Jadi tidak bisa setengah-setengah.
Kalau agama itu kan kalau antara iman dan Islam, dua-duanya harus ada. Imannya saja baru setengah, Islamnya saja baru setengah. Islamnya lengkap, kamu ya sholat, zakat, puasa, tapi imannya tidak ada, kamu tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada kitab suci, itu aktivitasmu tidak ada nilainya. Atau iman saja, tidak ada Islamnya, kamu percaya pada Allah, percaya pada kitab suci, pada Rasul, tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau, puasa tidak mau, itu tidak utuh. Sama kayak orang bilang jatuh cinta, merasa jatuh cinta, tapi kayak tadi tidak peduli. WA tidak pernah, nganter tidak pernah, nraktir apalagi, berarti tidak. Ya. Atau sebaliknya, sering nraktir, sering jemput, tapi sebenarnya kamu tidak jatuh cinta, biasa aja Pak teman. Berarti. Jadi tidak ada nilainya, wong yo, tidak ada isinya. Jadi kepribadian itu psikofisik. Ada orang kok teriaknya maki-maki, misalnya. Terus dia bilang, loh, saya maki-maki ini demi yang baik-baik dalam diriku. Tidak bisa. Kalau dalamnya baik, keluarnya juga pasti baik. Itu psikofisik. Kalau keluarnya kasar, dalamnya juga kasar. Karena kepribadian itu paket lengkap. Saya Pak ngomongnya kayak gini, tapi hati saya lembut kok Pak. Tidak bisa. Kalau keluarnya kasar, dalamnya ya kasar. Kalau enggak, kok enggak nyambung antara lahir sama batin, ada masalah dalam kepribadian. Kayak tadi loh, katanya cinta. Saya cinta beneran kok Pak. Tapi neraktir enggak mau, WA enggak mau, jemput enggak mau, ada masalah berarti. Atau sebaliknya, kamu capek-capek neraktir, capek-capek bela-belain, peduli, tapi kok enggak ada cinta di dalam, ada masalah dengan hidupmu. Kalau ingin tidak ada masalah, harus nyambung. Psikofisik. Maka kepribadian itu dinamika organis, lahir batin, determine. Determine itu menentukan. Dari situlah nanti muncul tindakan. Menentukan apa yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Itu kepribadian. Yang keempat, dia unik atau khas. Setiap orang beda. Gejalanya mungkin sama, ekspresinya mungkin sama, tapi setiap orang pasti ada keunikan-keunikannya sendiri. Bisa kamu rasakan. Mungkin kamu punya 2, 3, 4 teman, coba dirasakan keunikannya masing-masing temanmu, meskipun mungkin dia kelihatannya sama saja. Sama-sama satu kelas, mungkin sama-sama satu kos-kosan, sama-sama satu pondok, dari satu daerah, mungkin dari satu desamu, bahkan mungkin masih saudara. Tapi kamu pasti bisa merasakan bedanya. Setiap orang itu khas dan unik. Itulah kepribadian. Jadi kalau ingin lihat kepribadian dalam diri seseorang, lihatlah konstitusi dirinya secara utuh, yang itu tampak dalam tindakan-tindakannya dan mencerminkan dirinya secara khas. Oke, jadi ini 4 unsurnya kepribadian. Terus, nah, pribadi yang utuh tadi, kalau di Alport disebut proprium. Kemarin di Jung juga ada. Jadi proprium itu diri atau ego. Itu namanya proprium. Sudah tidak usah dicari definisinya lagi. Persis kayak kemarin. Diri secara utuh itu disebut proprium. Di situ ada identitas, harga diri, perluasan diri, citra diri, macam-macam. Jadi gampangannya kalau katanya Iqbal, ketika kamu ngomong aku, keseluruhan akumu itulah ego. Definisinya apa Pak? Kalau susah mendefinisikan, pahami saja, rasakan. Kalau kamu ngomong aku itu yang terlibat yang mana? Kan semuanya. Jadi kamu nunjuk aku itu ya harus kamu tunjuk semuanya. Kalau satu-satu masih belum aku. Ini loh Pak pikiran masa belum utuh. Yang sini Pak, hati saja belum utuh. Fisik saja belum utuh. Ya keseluruhanmu ini aku. Lahir apa batinnya, semuanya. Itulah aku. Ego. Jadi semua fungsi diri itu ego. Kalau bahasanya Alport namanya proprium. Jadi diawali dari sini.
Jadi diingat-ingat tentang akumu. Oke, terus sudah ya. Dalam akumu ada apa? Ini sebelum tindakan, sebelum keluar jadi tindakan. Ingat-ingat dalam dirimu ada, kalau bahasanya Alport ada trait, habit, attitude, type. Psikologinya Alport ini sering disebut psychology of trait. Trait ini definisi mudahnya adalah sifat. Misalnya orang Indonesia itu ramah-ramah loh, itu sifat. Tetanggaku pemarah, itu sifat. Pacarku itu sabar banget, itu sifat. Atau pacarku itu posesif sekali, itu sifat. Itu namanya trait. Jadi kalau trait itu namanya predisposisi. Predisposisi itu semacam karakter yang ada dalam dirimu sebelum diekspos keluar. Itu sifat. Karena kamu penyabar orangnya, ya nanti keluarnya jadi kesabaran. Jadi ini menghadapi peristiwa apapun, dia keluarnya sama, itu sifat. Orang penyabar itu ketemu fenomena A ya sabar, ketemu fenomena B ya sabar, ketemu fenomena C ya sabar. Itu namanya trait. Berarti wataknya begitu. Bolak-balik kok gitu terus, mungkin memang wataknya begitu. Sifat. Ada lebih kecil dari sifat, itu habit. Habit kamu mendefinisikannya kebiasaan. Iya. Kebiasaan itu ya yang biasa kamu lakukan, merespon hal yang sama dan responmu selalu sama. Itu namanya kebiasaan. Kebiasaanmu ngaji ini datang paling awal karena mau nyari tiang buat sendenan, kemudian selalu begitu terus, duduknya selalu di situ, itu kebiasaan. Dari beberapa kebiasaan nanti orang akan tahu sifatmu. Mungkin dari tadi selalu di kelas juga begitu, kamu datang paling awal, terus orang, oh berarti kamu ini anaknya rajin. Atau anaknya tertib. Nah, orang tahu sifat itu biasanya dari kebiasaan. Jadi ada bedanya. Kalau kebiasaan satu saja itu insidental, mungkin belum melambangkan sifat. Tapi beberapa kebiasaan akan menunjukkan, oh sifatmu begitu. Sifatnya memang itu. Oke, jadi itu kebiasaan. Misalnya, ini kalau di WA tidak pernah balas. Kemudian kalau di telepon nggak diangkat-angkat. Nanti kan selalu begitu. Terus, oh berarti sifatmu itu tidak akrab dengan HP misalnya. Nah, itu trait, sudah jadi sifat. Dari kebiasaan-kebiasaan terus tumbuh jadi sifat. Kalau di sini tak contohkan misalnya anak kecil punya sifat kebersihan. Dari mana ini disimpulkan dia itu kalau gosok gigi sehari 3 kali? Atau ada nggak di sini yang 3 hari sekali? Kebalikannya. Ada yang cuci tangan sebelum makan, cuci kaki sebelum tidur, dibiasakan gitu terus, keseluruhan hidupnya tertib begitu terus. Oh, anak ini suka ketertiban, oh anak ini suka kebersihan. Jadi dari beberapa kebiasaan tergambar sifatmu. Itu bedanya trait sama habit. Manusia itu nyawanya di kebiasaan. Makanya kalau kembali ke filsafat akhlak, Ghazali, Ibnu Miskaweh, sifat itu nanti yang baik-baik yang disebut akhlak itu tumbuhnya antara lain dari kebiasaan. Maka harus kamu biasakan. Biar apa? Biar dia jadi sifat. Ada pembiasaan. Kalau sudah jadi sifat, mengakar itu, misalnya yang mengakar ini kebaikan, jiwamu kalau melakukan kejelekan itu enggan. Tapi kalau kamu biasakan kejelekan, jiwamu kalau melakukan kebaikan, tidak enak rasanya. Maka buat habit yang baik. Biasakan dirimu yang baik-baik. Biar apa? Jiwamu terbiasa dengan kebaikan. Kalau kamu biasa jujur, kamu bohong kan tidak enak. Sebaliknya kalau kamu biasa bohong, jujur itu rasanya aneh gitu kan. Ya mungkin kamu biasanya jujur, terus sekali bohong itu tidak enak ya rasanya bohong. 2 kali bohong, tidak enaknya tinggal separuh, 3 kali, 4 kali bohong, lama-lama bohong itu biasa. Sampai pada titik ketika kamu jujur, kamu malah heran. Loh aku ternyata masih bisa jujur.
Kenapa? Tabiat jiwamu berubah sekarang. Jadi itu habit. Kenapa yang muslim kalau ninggal sholat kok tidak enak rasanya? Karena sudah kamu biasakan sejak kecil. Waktu kecil sih dimarah-marahi. Kadang-kadang kamu sudah sholat, padahal belum bilangnya sudah. Kan gitu. Tapi lama-lama dia jadi habit dalam jiwamu. Nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang merintah. Nggak enak ninggal sholat. Tapi jangan salah, itu juga bisa berubah. Mungkin karena kamu sekarang pinter, ngerti dalil. Ya, kadang-kadang kan resikonya orang punya dalil yang gitu. Ninggal sholat sekali, 2 kali, tidak masalah. Ada dalilnya barang siapa tidak sholat Jumat 3 kali, maka dia ya dianggap kafir, dianggap murtad. Terus kamu kan terus ngitung, oh 3 kali loh Pak ya. Ini saya baru 1 kali, masih punya 2. Minggu depan tidak Jumatan, tidak apa-apa. Nanti baru Jumatan lagi itu. Kan matematikamu kan begitu. Oke, tapi begitu kamu tinggal, nanti lama-lama ya kebiasaan tinggal. Tinggal sholat biasa. Nah, itu habit. Jadi hati-hati, ada trait, ada habit. Munculnya trait biasanya lewat habit, kebiasaan. Nah, ada lagi sikap. Kalau sikap itu sifatnya lebih umum dari habit, tapi belum sampai jadi trait. Biasanya sifat itu hubungannya dengan objek tertentu. Kalau trait ini tadi kan umum. Orang jujur itu ya selalu dia jujur. Tapi kalau sikap itu bisa berubah sesuai situasi. Misalnya sikap itu, di situ saya contohkan, kamu suka sama dosen A tapi tidak suka sama dosen B. Itu nanti bisa berpengaruh ke sikap. Kalau trait tadi kan selalu, misalnya kamu kalau ketemu dosen takut, itu kan selalu sifatnya konstan. Tapi kalau cocok sama tidak cocok sama sesuatu, itu attitude, namanya sikap. Menyikapinya gimana? Kamu sih malu kalau ketemu dosen, tapi kalau sama dosen itu kamu tidak malu karena kamu sedang benci sama dosen itu nanti melahirkan sikap. Jadi sikap itu belum jadi trait, tapi ada hubungannya sama caramu mengevaluasi sesuatu. Itu kan lahir sikap. Kamu tidak suka ngaji ini, sikapmu kan jadi tidak enak, ngomongnya tidak enak, komentarnya tidak enak, dan seterusnya. Itu terus jadi orang menyebutnya sikap. Tapi sikap tidak selalu trait. Karena biasanya insidental. Kamu sih sebenarnya hormat sama guru, tapi kalau guru yang ini kok kurang ajar ya, misalnya. Terus beda, kalau sama guru yang ini kamu tidak hormat. Sikapmu agak cuek. Kenapa? Karena kamu tidak suka. Itu hubungannya sama sikap. Belum masuk ke trait. Cuma sikap ini, kalau kamu ulang-ulang terus, dia jadi habit. Habit ini kalau terus dalam, dia jadi sifat. Jadi ada sifat, trait, ada kebiasaan, ada sikap. Kalau sikap sudah ada evaluasinya, setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, dan seterusnya. Yang nomor 4, type, tipe. Kalau ini Alport tidak terlalu merekomendasi. Tipe itu kamu golong-golongkan orang. Kayak kemarin Jung itu ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Manusia itu terbagi 2 golongan. Golongan pertama, manusia yang membagi orang jadi 2 golongan. Yang kedua, yang tidak membagi orang jadi 2 golongan misalnya. Itu kan tipe. Jadi tipe ini katanya Jung biasanya kan sifatnya umum, berlaku untuk semua orang. Ini sering absurd. Absurd itu tidak jelas. Jadi tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Ya seringkali cocok tapi banyak tidak cocoknya ketika menyangkut individu-individu. Itu tipe. Orang Indonesia itu ramah-ramah loh, sopan-sopan loh. Itu kan tipe namanya. Tapi yo nanti contoh yang tidak ramah juga banyak. Sehingga orang bantahnya gampang. Misalnya orang introvert itu tidak suka gini-gini loh. Itu bantahnya gampang. Cari orang yang introvert, tunjuk kelakuannya yang berlawanan dengan teori tadi. Bisa ketemu. Orang introvert itu tidak suka loh ngobrol bareng-bareng. Lah itu katanya introvert, sekarang ketawa-ketawa bareng-bareng. Itu bisa. Paling nanti teorinya ganti, oh kalau gitu dia ekstrovert. Lo ekstrovert gimana? Nanti kalau dia dalam situasi yang lain pendiam kok misalnya. Itu kan susah kalau tipe. Selalu ada pengecualiannya.
Jadi kamu menggolongkan apapun pengecualiannya ada, karena realitas itu kompleks, sifatnya individual. Bahkan individu yang sama dulu cocok, sekarang tidak cocok. Dulu orangnya introvert, sekarang dia ekstrovert. Dulu tidak banyak omong, sekarang omongannya banyak. Dulu pendiam, sekarang cerewet. Atau orangnya sih pendiam, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar, tapi sekali posting misalnya, cerewetnya di medsos. Nah itu kan susah sekarang tipe. Jadi yang keempat ini katanya Alport, ya boleh sih kita mentipologi, memudahkan pemahaman, tapi seringkali tidak cukup untuk memahami seseorang. 4 ini karakter dirimu, perhatikan traitmu, sifatmu, sumbernya apa, kebiasaan-kebiasaanmu, termasuk sikapmu menyikapi sesuatu yang sifatnya evaluatif, dan juga tipemu. Ini namanya predisposisi. Sebelum kamu eksis sebagai dirimu tadi, dalam proprium tadi, kamu punya modal ini dalam dirimu. Terus sifat tadi ada 2 jenisnya, ada nomothetic trait sama morphological trait. Nomothetic trait itu trait umum, kalau morphological trait, trait individual. Sifat-sifat umum sama sifat-sifat individual. Ya, ini penjelasannya mudah. Yang umum itu yang kamu miliki sebagai kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok budaya. Misalnya orang Jawa itu cenderung kalau ngomong lembut misalnya, itu trait umum. Orang Jawa itu mengedepankan harmoni, itu trait-trait umum. Kalau orang Batak misalnya lebih tegas misalnya. Nah ini trait umum. Biasanya dimiliki secara kelompok. Ya kayak tadi loh, orang Indonesia itu ramah misalnya, dan murah senyum misalnya. Kalau ramah mungkin harus diperdebatkan, tapi murah senyum mungkin ya, orang Indonesia itu murah senyum. Kalau ada bule datang ketemu senyum, bule ngapain aja senyum. Kenapa ndak iso bahasa Inggris? Ada tamu dari luar negeri pokoknya senyum aja, ndak bisa ngomong Inggris. Bulenya ngomong apa dijawab senyum. Akhirnya bulenya terpesona, wah orang Indonesia ini murah senyum. Oke. Jadi trait umum itu perilaku yang dimiliki secara komunal, dimiliki bersama. Nanti ada yang khusus, namanya trait individual, karakter individumu. Apa individual sama umum ini beda Pak? Enggak. Individual itu ya juga munculnya dari umum, karena kamu membangun dirimu itu kan sesuai lingkungan sekelilingmu. Hanya saja spesifik dirimu. Misalnya saya orang Jawa, harusnya punya kelembutan Jawa, cuma kelembutan gayaku itu beda sama kelembutan gaya Jawa yang lain. Atau sama-sama Jawa, neng aku Jawa Timur, harusnya rodo gampang misuh-misuh sidik, harusnya. Cuma mungkin versiku agak beda, karena saya lama di Jogja, itu individual. Jadi sifat yang dimiliki per orang. Kalau yang umum itu dimiliki oleh bersama-sama banyak orang. Yang dimiliki per orang tadi isinya 3. Kalau pakai bahasa Alport ada kardinal, ada sentral, ada sekunder. Kalau yang kardinal ini nggak semua orang punya, tapi sifatnya sangat khusus. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang istimewa. Namanya cardinal trait, disposisi kardinal. Jadi misalnya orang narsis, orang hedonis itu kan tidak semua orang punya. Sifat luar biasa yang hanya dimiliki sedikit orang. Narsis misalnya, narsis itu kan hanya sedikit orang. Meskipun sekarang banyak orang narsis, tapi kan tidak semua orang narsis. Hedonis, nyari senengnya saja itu sekarang mulai banyak, tapi kan tidak semua orang. Kalau ada orang narsis, kuat sekali karakternya di situ, kamu mudah mengenalinya karena dia sifatnya luar biasa dan khusus. Hari ini kan narsis itu mungkin antara lain kemana-mana selfie misalnya. Kan sekarang mulai banyak orang. Kamu ngaji aja tadi selfie-nya sampai setengah jam, ini sudah 3-4 kali. Di depan sana tadi cekrek, mau masuk cekrek nanti. Saya masuk, kamu foto lagi cekrek, terus
Gini, cekrek. Yo, lama-lama kamu kena penyakit narsis. Kalau ditanya buat apa sih Mas bolak-balik foto itu, ya kamu ya enggak jelas juga ya biar. Enggak tahu kenapa. Oke, itu kardinal. Karakter yang sangat khusus. Biasanya orang yang punya disposisi kardinal ini mudah dikenali. Karena dia punya sifat yang tidak semua orang punya. Hedonis, ngamukan. Nah, itu kan sangat khusus. Orang mudah kenalnya. Anak ini sabarnya luar biasa. Itu kan ketika sangat khusus orang mudah kenal. Itu namanya disposisi kardinal. Kalau orang lain sudah marah itu, tapi dia enggak. Berarti kesabarannya melebihi orang biasa. Narsis tadi kan sebenarnya ada ke orang yang ingin dikenal, setiap orang memang ingin dikenal, tapi yang levelnya narsis itu berarti sudah luar biasa. Setiap orang ingin senang, tapi level hedonis itu sudah luar biasa. Namanya disposisi kardinal. Ini mudah dikenali. Cuma tidak setiap orang punya. Oke, yang kedua disposisi sentral. Kalau yang sentral ini yang wajar-wajar, pemarah, pemaaf, dan seterusnya. Jadi kalau yang ini karakter utamamu, mungkin ambisius, jujur, suka berkompetisi, macam-macam, itu namanya disposisi sentral. Traitmu yang normal itu namanya disposisi sentral. Ada disposisi sekunder. Kalau sekunder ini sebenarnya bukan sifatmu, tapi kadang-kadang juga bisa muncul dalam situasi tertentu. Misalnya kamu sebenarnya sabar, tapi dalam kasus ini, wah kesabaranmu habis. Ini sudah keterlaluan, ini saya tidak boleh sabar lagi. Misalnya, itu namanya disposisi sekunder. Biasanya sih kamu rajin, tapi kok tiap kali kamu masuk kelas, bosen, terus dosennya gitu, terus lama-lama kamu bosen, kerajinanmu habis. Akhirnya kamu tidak rajin lagi, kamu boloslah dirimu. Nah, itu sebenarnya bukan karaktermu, itu disposisi sekunder. Karena situasinya luar biasa memang. Membuatmu aslimu yang sentral tadi tidak bisa keluar. Keluarnya yang sekunder. Sekunder ini tidak utama, tapi kamu bisa. Sebenarnya ngomongmu selama ini baik-baik terus. Kamu ngomong jelek tidak pernah, apalagi misuh-misuh. Tapi kok ya ini anak ngomongnya gini terus, misuh ya aku terus. Lama-lama keluar kosakata pisuan. Nah itu namanya sekunder. Ya kan kamu kosakata sebenarnya kan banyak, cuma kan kamu hati-hati jangan keluar karena tertutupi oleh disposisi sentral tadi bahwa itu kata-kata jelek. Tapi mungkin dalam situasi tertentu keluar dengan sendirinya. Nah, itu namanya disposisi sekunder. Jadi dalam dirimu coba dicermati ya, kamu punya kardinal enggak? Kardinal ini biasanya orangnya menonjol di tengah masyarakatnya. Karena dia punya perilaku yang khas istimewa. Tapi kalau yang sentral pasti kamu punya. Yang sekunder kamu juga punya, cuma mungkin agak tertekan, tidak kelihatan. Dia keluar kalau situasinya memungkinkan. Namanya disposisi sekunder. Oke, ya tugasmu mengenali dirimu sampai dalam. Oke, ini teori yang dikembangkan oleh Alport untuk counter pada psikoanalisis tadi. Namanya motivasi. Kalau kemarin di Jung, di Freud, orang melakukan sesuatu itu ada dorongan bawah sadar. Berarti dari masa lalu. Tidak. Dari masa lalu itu bukan bawah sadar. Dari peristiwa sebelumnya itu bukan bawah sadar, tapi motivasi. Kalau motivasi itu cita-cita untuk ke depan. Oke. Ininya error lagi. Cita-cita untuk ke depan itu namanya motivasi. Kenapa kamu kok semangat sekali ngaji sekarang? Motivasinya apa? Biar nambah ilmu, Pak. Ada motivasi. Dan itu tidak bawah sadar. Sadar dan rasional. Ada yang kamu inginkan. Ada harapan untuk mencapai sesuatu. Bukan karena dorongan-dorongan primitif atau traumatik.
Kamu ada targetnya. Katanya Alport, kalau itu dorongan bawah sadar, kan tidak ada target ke depan. Otomatis jalan saja karena terdorong oleh masa lalu. Tapi tidak. Orang itu secara sadar dan rasional biasanya punya target-target. Jadi termasuk tadi tipe misalnya, saya itu Pak, pasangan yang saya inginkan, yang bla 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 bla, misalnya rambutnya panjang, kulitnya putih, tanduknya 2 misalnya. Cita-citamu begitu. Itu katanya Alport itu pasti ada motivasinya. Kenapa kamu cari istri yang cantik kok tidak yang jelek? Itu kan ada motivasinya. Ada targetnya ke depan. Ya tidak tahu alasanmu apa. Ya saya cari yang cantik loh Pak. Kalau dapat cantik sama jelek kan sama-sama membiayai. Membiayai sekalian misalnya itu kan. Sama-sama keluar uang ya mending yang cantik Pak misalnya. Atau loh kamu kok milih yang jelek? Loh, iya Pak, saya milih yang jelek kan cari yang awet Pak. Kalau yang ya kecantikan itu kan tidak awet karena besok yang cantik jadi jelek. Nah, kalau jelek kan tidak abadi. Jadi loh, itu kan motif. Jadi ada targetnya ke depan, tidak sekedar didorong oleh masa lalu. Jadi itu motivasi namanya. Jadi pendorong perbuatan kita itu bukan peristiwa traumatik atau kesadaran masa lalu, tapi motivasi. Jadi dan motivasi itu bukan masa lalu, tapi masa depan. Dan itu sifatnya sadar dan rasional, kognitif. Kamu merencanakan untuk menghasilkan sesuatu di depan. Itu namanya, makanya setiap tindakan ada motifnya. Ya motif itu adanya sekarang cuma menarget ke depan. Jadi itu pendorong tindakan, bukan ketidaksadaran atau masa lalu. Jadi tindakanmu kan tindakan sadar semua. Terukur, kamu ngerti sedang melakukan dan kamu tahu alasannya dan kamu mengharapkan apa nanti hasilnya. Nah, itu namanya motivasi. Orang yang tidak punya motivasi biasanya ya males-malesan. Tidak serius. Meskipun ngaji ini tidak ada ujiannya, tidak ada ijazahnya, tapi kan kamu punya motivasi. Ada target. Kamu sebut atau tidak pasti ada targetnya. Itu namanya ada motivasi. Setiap orang punya motif dalam tindakan yang dilakukan. Berarti untuk membaca tindakan orang, kepribadian orang, harus tahu motifnya apa. Oke. Nah, motif itu ada isinya. Isinya apa? Namanya otonomi fungsional. Jadi motif itu yang utuh, motif yang sejati itu sifatnya otonom fungsional. Fungsional itu gampangnya targetnya jelas. Otonom itu dari dirimu sendiri. Jadi otonomi fungsional itu motif yang kamu sadari, kamu inginkan sendiri. Fungsional, target ke depannya jelas. Kalau tidak otonom dan tidak fungsional, berarti belum jadi motif. Belum ada motif yang jelas. Nah, orang yang matang, kepribadian yang sempurna itu otonom fungsional. Otonom fungsional itu katanya Alport isinya 2 sumbernya. Kebiasaan dan minat. Kebiasaan itu semacam tradisi, hubungan kita sama lingkungan sekitar. Jadi misalnya di situ saya contohkan, kalian hidupnya di lingkungan pemain sepak bola misalnya. Bapakmu pemain sepak bola, Pak Demu pemain sepak bola, kakakmu pemain sepak bola, kemungkinan besar kamu juga termotivasi untuk main sepak bola. Itu kebiasaan namanya. Kalau ini terbawa oleh lingkungan. Ada yang kedua, minat. Kalau minat, ini sebenarnya kamu bangun sendiri. Kesadaranmu kamu muncul dari dirimu sendiri.
Mungkin bapakmu sepak bola, kakakmu sepak bola, pemain sepak bola, pak demu pemain sepak bola. Tapi minatmu malah bukan sepak bola. Misalnya kamu pengen jadi wasit. Loh, ya itu kan beda. Yang lain sepak bola, saya wasit aja. Lah kok wasit? Karena kalau semua pemain sepak bola, nanti kalau tawuran yang misah siapa? Misalnya. Ah, itu namanya minat. Kecenderunganmu sendiri. Tidak disetir oleh lingkungan. Kalau kebiasaan itu disetir oleh lingkungan sekelilingmu. Bapakmu guru, ibumu guru, Pak D, Pak Likmu banyak guru, itu kemungkinan besar kamu juga tertarik dengan guru. Itu namanya kebiasaan. Tapi ada kalanya kamu malah tidak ingin jadi guru. Mungkin kamu ingin dagang, ingin bisnis, ingin dokter, dan seterusnya. Sebenarnya dalam keluargamu nggak ada yang ingin jadi dokter. Tapi begitu kamu lihat bapakmu sakit, ibumu sakit, Pak D-mu sakit, wah aku enaknya jadi dokter ini. Ini minat. Jadi muncul dari dirimu sendiri. Jadi motifnya itu otonom fungsional. Kamu sendiri yang memutuskan. Terus ya nanti otonomi fungsional ini ada 2 jenis. Yang pertama namanya perseverative fungsional otonomi. Ini tadi yang tradisi berulang-berulang. Akhirnya awalnya ada motifnya, tapi sudah dijalankan terus, lama-lama sudah motif itu hilang, otomatis saja jalan. Di situ saya contohin misalnya minum kopi. Awalnya minum kopi, wah badan lemes gini, ngantuk gini, enaknya minum kopi. Itu kan minum kopi ada motifnya. Tapi begitu kamu terbiasa minum kopi, lama-lama ngopi yuk bolak-balik ngopi. Minum kopi ini jadi nggak ada motifnya. Yes, ngopi gitu aja. Awalnya ada motifnya, tapi sekarang enggak. Itu bukan berarti sudah enggak otonom fungsional lagi, tapi ya masih otonom fungsional, namanya perseverative functional autonomy. Awalnya ada motifnya, sekarang enggak. Mungkin dulu ngaji awal itu kamu ingin dapat ilmu, lama-lama sudah kebiasaan, kalau enggak ngaji enggak enak. Akhirnya harus ngaji aja lah, Pak. Paham enggak paham ngaji, biasanya ngaji. Nah, itu sudah motif-motifnya sudah, kalau ditanya kamu bulat enggak tahu, tapi jalan aja. Biasanya jalan, Pak. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ya yang serius. Minatmu sendiri tadi. Ini penjabaran dari tadi. Ada yang karena kebiasaan, ada yang karena minatnya sendiri. Jadi motif itu munculnya dari 2 hal itu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.